teman-teman, jadi di sini diketahui ada pertanyaan seputar sistem reproduksi pria. Kemudian di sini ada gambar ya, ini tentang bagian penyusun sistem reproduksi pria. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika dua saluran ini dipotong? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah tentang kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu apa? Kontrasepsi itu artinya adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencegah pembuahan sel telur oleh sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, kalau di Indonesia ini ada yang namanya KB atau keluarga berencana seperti itu. Nah, tujuannya apa dari KB atau keluarga berencana ini supaya dengan keluarga kecil itu bisa meningkatkan kesejahteraan seperti itu dan untuk mengatur kehamilan seperti itu. Nah, kontrasepsi ini ada dua macamnya, yaitu ada kontrasepsi yang permanen, ada kontrasepsi yang non permanen. Nah, kontrasepsi permanen itu ada dua, yaitu vasektomi dan tubektomi. Kemudian kalau kontrasepsi non permanen itu juga ada dua, yaitu ada yang menggunakan alat bantu, ada yang tanpa alat bantu. Nah, kemudian kita kembali ke yang permanen. Jadi yang permanen ini, kalau di vasektomi ini untuk pria, nah kemudian kalau tubektomi itu untuk wanita. Jadi kalau vasektomi itu pada pria ya, ini saluran ini tuh dipotong. Jadi saluran vas deferensnya itu dipotong atau diikat. Jadi kalau misalnya diikat nanti suatu waktu kalau misalnya si yang bersangkutan ingin membuka ikatannya kembali itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ini sudah dipotong ya. Sebenarnya apa sih tujuan dari vasektomi? Jadi supaya sperma itu tidak sampai ke uretra gitu. Jadi sperma itu tidak bisa keluar. Jadi yang dihasilkan itu akan direabsorpsi lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau di tubektomi ini supaya ovum yang diovulasikan itu tidak bisa melalui si saluran oviduk. Jadi tidak bisa bertemu dengan si sperma. Kemudian kalau non permanen, ini ada yang menggunakan alat bantu. Kalau menggunakan alat bantu itu ya, kemudian ada IUD, kemudian ada lagi diafragma, ada lagi kondom. Nah ini kontrasepsi yang menggunakan alat bantu. Kemudian kalau yang tanpa alat bantu itu seperti apa? Kalau tanpa alat bantu itu biasanya masa menyusui. Jadi masa menyusui itu diperpanjang. Kemudian menghindari hubungan intim pada saat masa subur wanita. Kemudian selain itu juga mengeluarkan sperma di luar tubuh supaya tidak masuk ke dalam uterus wanita. Itu adalah beberapa contoh kontrasepsi yang non permanen yang tanpa alat bantu. Nah, kembali ke soal ya. Jadi ketika vas deferens ini dipotong, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah sperma itu tidak lagi diproduksi seperti itu.